saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima buat GCC. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa terasa, jemaat GCC sudah berjalan 5 tahun. Dan sudah tentunya dalam perjalanan 5 tahun ini banyak hambatan, arah rintangan, tetapi menjadi bukti nyata jika hari ini ada, itu karena Tuhan yang sudah memberikan pertolongan demi pertolongan. Tanpa terasa kita pun juga menghadapi satu pergumulan tantangan terbesar di dalam menghadapi masa-masa pandemi. Ini masa yang tidak mudah, tetapi puji Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan menjadi landasan iman bagi komunitas untuk tetap bersemangat di dalam pengharapan kepada Tuhan, layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dan bertekun senantiasa di dalam doa. Tuhan memberkati komunitas jemaat yang dikasihi oleh Tuhan GCC. Shalom. Selamat ulang tahun untuk GCC yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Kami berharap GCC dapat terus berkembang, dapat menjadi berkat, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan terus menjadi satu komunitas yang luar biasa, yang terus membangun baik secara di dalam dan juga di luar. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk GCC yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, saya mengucapin happy birthday untuk Jerusalem Community Church yang kelima. Saya mendoakan kiranya komunitas ini tetap menjadi komunitas yang semakin dewasa, menjadi jemaat yang terus bergantung kepada Tuhan, dan menjadi komunitas yang memuridkan dan akan menjadi dampak di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Jerusalem Community Church yang kelima tahun. Semoga kedepannya Jerusalem Community Church bisa membawa lebih banyak jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan juga kehidupan jemaatnya bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan supaya nama Tuhan bisa dimuliakan. Nah, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita dari GC Crew, Jesus Christ Crew, Jesus Christ Family, Sagala Family, pokoknya dari kita aja. Selamat ulang tahun GCC yang kelima. Semakin menjadi gereja yang berarti untuk menjadi saksian, semakin banyak tanda-tanda yang tergenapi, semakin berbuah, Dan kemudian semakin menjadi berkarya bagi setiap jiwa-jiwa yang ada. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, menolong GCC, dan saya percaya nama Tuhan akan semakin dipermuliakan buat GCC. God bless you. Oke, selamat sore, Shalom GCC, Shalom. Wow, luar biasa. Saya menyambut Bapak Ibu baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kamu bersama-sama masuk di dalam ibadah kita sore hari ini. Saya percaya di tempat ini saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Yang di rumah, yang di tempat ini boleh lambaikan tangan. Setiap kita, haleluya. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Bapak Ibu semua, hari ini, sore hari ini sungguh luar biasa. Ini ibadah spesial karena tepatnya di hari kemarin dan hari ini kita ada di puncak ya. Bagaimana 5 tahun Tuhan sudah menyertai GCC, dan saya percaya, kita semua percaya di tahun-tahun ke depan Tuhan pun akan menyertai perjalanan komunitas ini, amin. Untuk itu saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kalau masih ingat kemarin ya yel-yelnya, kalau saya bilang nanti Journey to 5, Favor, Impact, Serving, Encourage, mantap. Oke, yang di rumah juga boleh ikutin kita semua ya, sama-sama sekali lagi ya. Journey to 5, Impact, Serving, Encourage, mantap. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk sore hari ini. Kami sungguh merasakan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa terasa 5 tahun sudah Engkau menyertai Tuhan. Dari mulai kami memulai komunitas ini Tuhan, bahkan sampai dengan hari ini Tuhan Ebenezer Tuhan. Kami percaya di hari esok bahkan tahun-tahun berikutnya Tuhan pun akan menyertai perjalanan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap bersyukur dan percaya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pandemi hari ini kami percaya Tuhan tidak meninggalkan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kami akan bersama-sama bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kami akan bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan.
Mari Bapa, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Masih tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, kebaikan di sepanjang hidupku. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, kasih setia Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, kebaikan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sekali lagi memasuki gerbangnya Tuhan, memasuki gerbangnya Tuhan, bersyukur, menyatakan kebaikan di sepanjang hidupku. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Semuanya bahkan Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dan Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Tahun demi tahun Tuhan menyertai komunitas ini, dan kita pun yakin bahwa Tuhan yang setia yang akan menuntun setiap perjalanan kehidupan setiap kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Dia mencukupkan, bahkan senantiasa terus memberkati, menyediakan apapun yang kita perlukan. Haleluya Yesus.
Mari jangan pernah ragu akan Tuhan, tapi semakin hari kita tetap percaya kemurahan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau berikan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau melihat tulus sekarang dan selamanya. Mari nyatakan di hadirat Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau melihat, Bapa, Kau setia. Biarlah ini terus boleh menjadi iman setiap kita. Haleluya Yesus. Mari naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau melihat. Tenanglah jiwaku, aman
tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan penuh, kau setia, kau melihat Bapa, kau setia. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu, maka kami tahu Engkau akan menuntun, bahkan Engkau akan tetap menyertai menggenapinya Tuhan. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucap syukur untuk perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan bila kami sore hari ini ingin kembali mengingat kebaikan Tuhan, mengingat janji Tuhan, mengingat firman Tuhan, di mana sesuai dengan janji-Mu Engkau akan menyertai kami bahkan sampai kesudahannya Tuhan. Oleh karena itu buka hati kami supaya ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, kami memiliki spirit seperti murid Tuhan, kami memiliki spirit seperti Maria Tuhan, di mana duduk dia mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan kami sungguh perlu Engkau, kami sungguh perlu tuntunan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sore hari ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami tahu Bapa, semua yang disampaikan itu berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama. Amin. Serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat buat kita semua. Hari ini kembali kita dapat beribadah bersama dalam satu sukacita, satu rasa syukur. Ya, tanpa terasa komunitas jemaat GCC ini sudah menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan sepanjang 5 tahun. Ya, tetapi kita percaya jika diawali dengan langkah bersama dengan Tuhan, tetaplah berjalan dalam pimpinannya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, ini kerinduan kita semua, juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita akan terus berkomitmen kepada Tuhan, agar kita senantiasa memperhatikan apa yang sudah Tuhan kerjakan selama 5 tahun ini. Ya, dari hari Jumat saya juga mengikuti bagaimana Bapak dan Ibu Gembala bersama menyaksikan bagaimana mengawali ibadah ini. Ya, pertama-tama di Jalan Cibadak gitu ya. Dan nama GCC ini pun adalah buah pergumulan doa. Sebagaimana layaknya seorang orang tua ya, memberikan nama kepada calon anaknya. Dia memikirkan apa yang terbaik. Dan ada pesan atau makna apa terkait dengan nama tersebut. Ya. Sebagaimana saya juga sedang sebelum Yusak lahir, mendekati hari kelahirannya, kami juga sudah sediakan, saya bersama istri saya, kasih nama apa? Yusak. Apa maksud makna itu? Saya sangat terkesan dengan pribadi Yosua. Dia pahlawan Kanaan. Itulah Yusak. Lalu kita berikan nama ini. Ada juga yang mengusulkan, kasih nama Leong Jin. Ya, Leong Jin. Itu ada Pak Jajang, itu supir kita dulu. Ini kan Sionaga itu. Yusak ini Sionaga, naganya naga emas loh, jangan main-main ini. Ya, tetapi kita memberikan nama yang bermakna apa? Lalu saya berikan nama Yusak, maksudnya pahlawan Kanaan yang setia, setiawan gitu kan ya. Nah, sudah barang tentu juga nama GCC, Jerusalem Community Church, gereja komunitas di Yerusalem. Ini pasti hasil pergumulan, buah pergumulan. Maka sebab itu, pada kesempatan istimewa pada ulang tahun yang ke-5 ini, kita kembali akan disegarkan akan makna, misi dan visi yang mendorong Bapak Gembala melahirkan dan menganugerahkan nama GCC. Ya, saya berikan judul firman Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, GCC dalam dengan kalimat bahasa Inggris, tetapi saya menggunakan nama bahasa Indonesia. Ya, sebab jangan tinggalkan Yerusalem ini adalah pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini pesan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terkait dengan nama itu, kita akan melihat di Yerusalem hal-hal apa yang terjadi di sana. Ini bisa mengenang kita dan memberikan satu arahan bagi kita bagaimana langkah ke depan. Apa yang terjadi di Yerusalem? Ada beberapa yang saya ambil sebagai perenungan bersama pada petang hari ini.
Kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-45. Ketika Yesus menyucikan bait Allahnya, Yesus menyucikan rumah doa. Di sana dikatakan, Lukas 19 ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Ibu bapak saudara terkasih, ini yang Tuhan Yesus lakukan di mana? Di bait Allah, di kota Yerusalem. Tuhan mengadakan satu pembersihan. Tuhan mengadakan satu perombakan besar-besaran. Apa yang dirombak? Fungsi gereja, fungsi bait Allah yang sudah melenceng, digunakan untuk berdagang, berbisnis. Tuhan sangat marah sekali ketika orang-orang Yahudi, pengawal-pengawal bait suci, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, seolah-olah menutup mata, mengizinkan bisnis terjadi di bait suci Allah. Di sana Tuhan Yesus membersihkan itu. Tuhan Yesus ingin menyingkirkan segala praktek perdagangan, praktek bisnis, mencari keuntungan di rumah Tuhan. Lalu dengan keras pula Tuhan memberikan peringatan. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wow, ya. Itu satu keadaan yang salah di dalam fungsi. Rumah doa harus dijadikan rumah persekutuan menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika satu hal melenceng dari fungsinya, Tuhan mengadakan pemulihan. Itu yang terjadi di Yerusalem. Tuhan mengadakan pemulihan dari yang salah, dari yang tidak benar, dengan keras dan tegas. Tuhan rombak, Tuhan pulihkan. Itu yang terjadi di Yerusalem. Lalu di dalam ayat yang ke-47, Lukas 19 ayat yang ke-47, tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membunuh dia. Waduh. Tiap-tiap hari ia mengajar. Di Yerusalem, Tuhan melakukan sesuatu hal yang penting sekali dan yang terutama, yaitu mengajar. Di Yerusalem harus ada pengajaran. Setelah dirombaknya yang tidak beres supaya jadi beres, lalu diajar. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi dampaknya apa? Dikatakan di sana, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel itu berusaha untuk apa? Berusaha untuk apa? Membunuh dia. Menolak. Siapa yang menolak? Orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat yang tahu hukum Taurat menolak. Ibu bapak saudara terkasih, ini peristiwa tidak begitu berbeda jauh dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Di mana banyak sekali gereja-gereja yang sudah disalahfungsikan. Di mana banyak sekali pengajaran kebenaran mulai ditolak dan digeser. Ini yang terjadi. 2000 tahun yang lalu di Yerusalem itu terjadi. Dan ini menjadi hal-hal yang menjadi peringatan perenungan bagi kita. Dengan merenungkan hal ini, kita makin tahu arah ke depan bagaimana dengan komunitas Yerusalem Community Church ini. Puji syukur kepada Tuhan.
orang menolak kebenaran. Lalu kita akan lihat juga di Yerusalem ditemukan kebenaran. Nah ya, diajarkan, temukan kebenaran. Kita lihat di dalam slide berikutnya, di dalam Lukas 23 ayat yang pertama. Lukas 23 ayat yang pertama. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Ibu bapak saudara terkasih, di Yerusalem ketika Tuhan ditolak oleh imam-imam kepala, oleh pemuka-pemuka agama, oleh ahli-ahli Taurat, dibawa di mahkamah agama mereka, lalu naik banding, ditingkatkan di hadapan Pilatus dan juga Herodes. Pilatus, Herodes itu ada orang pemerintahan, orang-orang Romawi. Tetapi orang-orang yang tidak begitu perhatikan tentang hukum Taurat malah melihat kebenaran di dalam pribadi Yesus. Ini luar biasa ibu bapak saudara terkasih. Ahli Taurat dibutakan, tidak melihat Yesus sebagai satu kebenaran, tetapi dia memutar balik yang benar jadi salah. Kenapa bisa terjadi demikian? Ketika seseorang digelapkan mata hatinya, hati-hati. Orang memberontak dan orang menolak kebenaran. Kenapa menolak kebenaran? Karena tidak mengerti kebenaran. Tetapi di Yerusalem ditemukan kebenaran mutlak dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kebenaran ini kata siapa? Kata Pilatus loh. Juga kata Herodes. Aku tidak periksa, mereka periksa. Tidak ada kesalahan. Ketika yang salah dipulihkan, yang salah mau diajar, yang salah bisa tercelik matanya melihat kebenaran. Di Yerusalem itu yang terjadi. Ibu bapak saudara terkasih, sekalipun Tuhan diperlakukan sangat tidak adil, tetapi kita lihat kasih-Nya begitu berlimpah bagi Yerusalem. Ada kasih yang tak terbatas. Ada kasih yang tak terkatakan. Kasih yang begitu luar biasa. Kita akan lihat di dalam slide berikutnya, di dalam Lukas 13 ayat yang ke-34. Dikatakan, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kuutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Ini terjadi di mana? Di Yerusalem. Ketika Tuhan melihat dari jauh Yerusalem, dia menangis. Menangisi Yerusalem. Kenapa? Karena kekerasan hatinya. Tetapi melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa sekalipun penduduk Yerusalem, komunitas di Yerusalem begitu keras hati, ada kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Amin. Dia selalu rindu memulihkan. Dia selalu rindu menghimpunkan. Sehingga terjadi persekutuan yang indah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Itu terjadi di Yerusalem. Puji syukur pada Tuhan. Bu bapak saudara terkasih, di Yerusalem ini juga Yesus mati dan bangkit. Dikatakan sana,
Saya tuliskan, sekalipun penduduk Yerusalem keras hati, tetapi Yesus tetap mengasihi. Saya tuliskan di bawah, Yesus mati dan bangkit di Yerusalem. Jadi Yerusalem ini tempat yang wow, luar biasa. Kota yang begitu luar biasa. Banyak perkara yang terjadi di sana. Dan kita, jemaat Tuhan tempat ini pun menggunakan nama GCC, Jerusalem Community Church. Jadi jemaat Tuhan harus mengetahui misi, visi yang diletakkan Allah secara khusus melalui pribadi Bapak Gembala. Kalau kita mengerti ini, maka kita siap untuk ikut di dalam pergerakan-pergerakan yang Tuhan pimpin melalui GCC. Karena ada di Yerusalem itu, di dalam komunitas itu, di gereja di Yerusalem, terjadi Tuhan mengadakan pemulihan. Yang salah dibongkar, dipulihkan. Gereja dipulihkan. Tadinya gereja dipakai untuk bisnis perdagangan, mencari keuntungan di situ. Itu disingkirkan, dibongkar. Ya, oleh satu pribadi yang betul-betul benar. Ya, Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan. Tetapi orang-orang Yahudi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama malah mempersalahkan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak suka bisnis mereka di gereja diporak-poranda. Lalu mereka menolak kebenaran ini. Ibu bapak saudara terkasih, sampai pada akhir hidupnya Yesus mati di Yerusalem. Yesus membuktikan kasihnya di Yerusalem. Yesus membuktikan penebusannya di Yerusalem. Dan sekaligus Yesus menyatakan kuasa kemenangannya pun di Yerusalem. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah dengan kondisi seperti demikian kita renungkan bersama. Kembali kita dapat menatap visi Tuhan terkait dengan Yerusalem Community Church. Kita bersama harus menangkap ini. Kalau kita bisa menangkap ini, kita tahu arah. Kalau kita tidak punya visi, tidak melihat visi, kita tidak tahu mau dibawa kemana ini. Banyak jemaat-jemaat merasa bingung, kita ini mau dibawa kemana ya? Tetapi saat ini, mari kita renungkan. Di dalam momen istimewa, Tuhan sudah memimpin perjalanan 5 tahun. Dan saya sendiri pun melihat, aduh, betapa perjalanan ini berat. Tetapi Tuhan beserta. Tetapi Tuhan menyertai. Dan saya sebagai gembala pembina tidak bisa terlalu banyak. Hanya bisa berdoa. Supaya Tuhan tuntun dan kebenaran makin dinyatakan. Melalui proses pemulihan. Orang kalau tidak dipulihkan bagaimana bisa jadi benar? Makanya orang benar itu karena proses. Mau dibentuk. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang terjadi di Yerusalem. Yesus mati dan bangkit di Yerusalem. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Setelah Tuhan Yesus bangkit di Yerusalem, setelah Tuhan Yesus bangkit, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi
tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini sorak kemenangan. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ada pesan-pesan yang Tuhan Yesus lakukan. Sampaikan kepada murid-murid. Di mana? Di Yerusalem. Nah, Tuhan katakan, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan Ia menyuruh mereka tinggal di Yerusalem. Sebab itu, tadi di awal saya berikan judul, jangan tinggalkan Yerusalem. Puji Tuhan. Kenapa? Karena di Yerusalem banyak peristiwa penting, di mana perubahan besar terjadi. Perubahan gereja Tuhan dipulihkan. Perubahan kepribadian dipulihkan. Di Yerusalem pun terjadi satu realita kenyataan. Sekalipun di Yerusalem Yesus ditolak, Dia tetap membuktikan kasih-Nya kepada penduduk Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa perjalanan pelayanan itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi selama kita terus berjalan di dalam visi ilahi, kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu takut. Ketika Tuhan Yesus disalib, murid-murid semua sembunyi karena takut. Tetapi setelah Yesus bangkit, mereka menangkap pesan ini. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menanti janji Bapa. Saya tuliskan sana, jangan tinggalkan Yerusalem. Di situ menantikan janji Bapa sampai diperlengkapi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ya, sehingga pemulihan itu menjadi sempurna. Dipulihkan baru benar. Setelah benar ngapain? Nah, ini perlu satu motor, ini perlu satu penggerak, yaitu Roh Kudus. Di Yerusalem ada pencurahan Roh Kudus. Pribadi-pribadi yang dibentuk di dalam komunitas Yerusalem diperintahkan, diberikan larangan, dan diberikan perintah. Ini perlu ketaatan. Murid-murid perlu taat. Atas apa? Atas tuntunan Tuhan. Atas peringatan dan perintahnya. Sebab di situ ada perintah, ada larangan. Ya, itu adalah perlu ketaatan. Taat pada perintahnya. Tidak melakukan. Taat pada perintahnya, melakukan apa yang diperintahkan, dan menjauhi apa yang dilarang. Ini kedua harus berjalan terus. Banyak orang, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, aku sudah lakukan melayani Tuhan dengan baik. Mosok Tuhan. Tetapi kita lupa apa yang dilarang tidak kita hiraukan. Banyak. Kita melakukan ini, melakukan itu. Tetapi larangannya tidak kita hiraukan. Ini menjadi peringatan dan perhatian bagi kita. Dalam bentuk ketaatan, kita mesti konsisten dengan apa yang diperintahkan, lakukan. Dan apa yang dilarang, jauhi. Ya, kita seringkali terheran-heran ya. Kenapa pendeta begitu dipakai secara luar biasa, tapi ternyata kedapatan berzina. Ternyata kedapatan korupsi. Ternyata kedapatan begitu, antusias dan ambisiusnya untuk mempertahankan jabatannya. Itu banyak, bukan kita dengar hal demikian. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, tapi tidak menghiraukan apa yang dilarang. Ini satu ketimpangan. Mari jemaat Yerusalem, kita perhatikan makna-makna ini. Sehingga kita berkenan, kita layak, kita berhak menerima janji Bapa.
Puji syukur kepada Tuhan. Yuk kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, Lukas menuliskan ini secara teliti, secara cermat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau ada kata kalau itu berarti bisa menerima, bisa tidak. Setuju? Karena ada kalau. Siapa yang bisa menerima? Yang taat. Yang melakukan apa yang diperintahkan. Yang menjauhi apa yang dilarang. Orang yang taat penuh, dia akan menerima kuasa penuh. Sekarang banyak sekali orang-orang ingin dapat kuasa Roh Kudus, tapi dia juga tidak tahu untuk apa kuasa itu digunakan. Lalu mereka anggap, wah aku sudah penuh Roh Kudus, hebat, aku bisa lakukan mujizat ini, lakukan mujizat itu, mendoakan orang jadi sembuh dan lain sebagainya, untuk satu kebanggaan. Tetapi kalau kita cermati apa yang Tuhan janjikan di dalam janji Bapa itu, kuasa itu untuk apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi Kristus. Mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi misi kita, bukan? Visi GCC, membawa jiwa-jiwa, mempersembahkan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Bersaksi, memberitakan bahwa Yesus itu pemulih. Hidupmu rusak berantakan seperti apa? Tuhan pulihkan. Seperti Tuhan memulihkan gerejanya. Jangan ada ketamakan, jangan ada pikiran serakah. Jangan dengan motivasi yang tidak benar. Pedagang-pedagang itu melambangkan, saudara. Orang berdagang itu kan cari keuntungan. Walaupun biar di depan gereja, di depan bait suci. Tapi Tuhan tidak berkenan itu. Maka Tuhan bereskan. Maka Tuhan singkirkan itu. Bapak-bapak saudara terkasih, ketika orang diajar, mereka mulai mengenal kebenaran. Dan siapakah yang benar? Yesus itu pribadi sang kebenaran. Perkenalkan orang-orang. Bersaksi tentang Yesus. Agar orang-orang di sekitar kita mengenal kebenaran. Orang kalau tahu kebenaran, orang bisa berpikir benar. Orang bisa berkata-kata benar. Orang bisa melakukan kebenaran. Tapi coba bayangkan, jika orang itu dibutakan, tidak tahu kebenaran. Wah, celakanya ya seperti itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, pengawal-pengawal bait suci, mereka dibutakan. Tidak melihat kebenaran sampai-sampai rumah Allah, rumah doa dijadikan sarang penyamun. Mengapa terjadi demikian? Karena ketidaktahuan mereka. Digelapkan oleh ketidakbenaran. Nah, sebab itu kita perlu kebenaran. Sebab kuasa Roh Kudus, janji Allah itu akan memperlengkapi kita agar apa? Kita menjadi saksi Kristus. Ya, berulang kali, beberapa kali tema-tema bicara tentang bersaksi. Bersaksi, integritas bagaimana? Wah, itu adalah menunjukkan pribadi yang menghidupi penebusan Kristus dan menjalaninya bersama dengan kuasa kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Ini yang terjadi di Yerusalem. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak-bapak saudara kasih, menjadi jemaat yang siap
bersaksi bagi Kristus. Saya tuliskan di sana, jemaat yang menjadi saksi Kristus. Ingat ya, ini misi GCC. Betul ya Pak Gembala ya? Ya. Misi GCC. Ini salah satu perangkat dan cara bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa. Bukan dengan iming-iming, ayo datang ke sini nih, dapat ini nih, fasilitas. Enggak, bukan cara itu. Tetapi dengan cara menyaksikan Kristus. Sehingga orang mengenal kebenaran. Kita perlu memikirkan banyak orang yang sepertinya hidup dalam kebenaran, tapi tidak benar. Ini banyak terjadi, Bapak Saudara terkasih. Sehingga orang tetap dalam ketidakbenaran. Bahkan sangat berbahaya. Orang yang hidup dalam ketidakbenaran, tapi memimpin kelompok orang-orang. Wah, bahayanya apa? Sesat, menyesatkan. Jemaat yang menjadi saksi Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini di mana? Di Yerusalem. Jadi Bapak Saudara terkasih, para murid-murid lagi itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka menyaksikan Yesus mati di Yerusalem. Yesus bangkit di Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan pesan-pesan yang penting yang tadi kita sudah renungkan bersama. Dan saatnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ini pun menyaksikan Yesus naik ke surga. Kata siapa? Kata malaikat. Dan berkata kepada mereka. Yang berkata kepada mereka, dua malaikat yang tiba-tiba ada di samping mereka. Kalau kita baca ayat 10, ayat 9, 10 sampai 11. Saya cuma petik ayat 11 saja. Malaikat menyaksikan, berbicara kepada para murid itu. Kamu bengong-bengong lihat ke atas, bukan lihat balon gas yang naik ke atas. Tetapi Yesus. Yesus ini yang terangkat ke surga. Ini disaksikan oleh murid-murid. Dan kita yang merenungkan bersama pada petang hari ini, kita harus bersaksi tentang pribadi Yesus secara lengkap. Kasihnya, pelayanannya. Anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sekalipun ditolak, sekalipun dihina, sekalipun diadili secara tidak adil. Tidak ada satu patah kata pun pembelaan keluar dari mulut Yesus. Sampai akhirnya apa? Mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Dan ada kata-kata di dalam ketika dia disalib. Kata terakhir dia katakan, tetelestai. Sudah selesai. Itulah misi yang Yesus lakukan. Yaitu apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga manusia dibebaskan dari cengkram maut. Dialihkan, dianugerahi hidup yang kekal. Maut sudah dikalahkan. Dengan bukti Yesus bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit pada hari ketiga. 40 hari setelah Yesus bangkit, berulang kali dia bertemu dengan murid-murid. Dia tetap mengajar murid-murid dan terus berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-murid. Berbicara tentang kerajaan Allah. Ini yang harus kita beritakan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kalau kita mau bicara dan mau tahu tentang kerajaan dunia, nggak
perlu ibadah. Buka Google, apapun yang Anda mau tahu tentang dunia ini, silakan temukan. Tetapi untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan yang belum ada, dan perlu dunia mengetahui ada kerajaan lain selain kerajaan di muka bumi ini. Bumi ini sedang dilanda pandemi. Semua angkat tangan, semua menghadapi masalah yang sama. Kita perlu memberitakan ada kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan bagi kita, umat tebusan Tuhan. Umat yang mau dibentuk, umat yang mau diajar, umat yang mau diperlengkapi, umat yang mau bersaksi. Sampai murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kalau Tuhan, malaikat mengatakan Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Ini artinya apa? Diperingatkan. Sekali waktu lagi, Yesus akan datang kembali. Bukan sebagai bayi, tetapi dia dengan datang dengan kemuliaannya, dengan perkasa, dengan kuasanya sebagai Raja. Itulah pengharapan iman percaya kita. Menantikan kedatangan Tuhan dengan kerinduan. Kenapa kita rindu menantikan kedatangan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, Raja kerajaan surga? Karena kita rindu untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Ini yang harus ditanamkan. Ini yang harus kita saksikan. Ini yang harus seluruh gembala sidang, para pengurus aktivis, dan juga jemaat berjalan di dalam gerbong yang sama. Kita ini sedang berjalan dalam satu gerbong, Ibu Bapak Saudara. Walaupun tidak tinggal di serumah. Dan ini pun ibadah virtual. Di sini beberapa orang di rumah-rumah Ibu Bapak renungkan. Mari sehatikan hati kita dengan penuh kerinduan. Di dalam satu momen yang istimewa ini. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu kita renungkan hal-hal apa. Mengapa kita tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Bagian yang terakhir, slide berikut. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab di Yerusalem ada pemulihan. Yang rusak dibetulkan. Yang salah fungsinya dipulihkan. Yang salah tujuan hidupnya dipulihkan, dituntun supaya jadi benar. Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang tidak bersalah. Poin yang kedua, klik. Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang tidak bersalah di hadapan Pilatus dan juga Herodes. Di Yerusalem nyata kebenaran Kristus. Sekalipun di hadapan Pilatus dan Herodes. Orang-orang luar, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, tapi mereka melihat cahaya kebenaran. Melalui kepribadian Yesus yang kita teladani. Menjadi saksi, menjadi terang, Ibu Bapak Saudara terkasih. Lalu juga saya tuliskan bagian ketiga, Yesus mengasihi penduduk Yerusalem sekalipun dia ditolak, bahkan dibunuh. Kasih. Anak manusia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Ada pengampunan, ada kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu jangan tinggalkan Yerusalem. Karena di sana Yesus mati. Yesus dibangkitkan. Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan janji Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena di sana kita mengingat ada penebusan Yesus. Di sana Yesus sediakan kuasa kebangkitan untuk berkata tidak terhadap dosa. Untuk berkata tidak terhadap hawa nafsu kedagingan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul cakap mengendalikan hidup kita. Sebab roh kita, jiwa kita dibebaskan. Ini dampak-dampak pelayanan di Yerusalem
Community Church. Harus terjadi demikian. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Ini menjadi pemahaman bagi kita semua. Sehingga kita tahu bagaimana ke depan dan kemana kita ke depan. Kalau kita tidak tahu dasar ini, kita tidak punya visi, keliar. Kita mau kemana, kita tidak tahu. Puji syukur kepada Tuhan. Nantikan janji Bapa. Kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Setelah kita penuh Roh Kudus, baru kita berangkat untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi saksi Kristus yang efektif. Jangan sampai kita menjadi saksi Kristus, tapi bukan memuliakan Kristus, memuliakan Allah, tapi sebaliknya mempermalukan Allah. Banyak itu labelnya Kristen, tapi perilakunya mempermalukan Allah, bukan memuliakan Allah. Kenapa? Karena tidak punya kuasa. Dan yang terakhir itu, setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Setia. Sampai kapan? Sampai Anda dan saya berjumpa dengan Yesus. Amin. Amin. Ya. Kedatangan Yesus bisa secara massal menjemput saleh-salehnya ketika dia datang di awan-awan. Tetapi juga bisa kedatangan Yesus menjemput Anda dan saya secara pribadi. Ketika kita tidur mungkin Tuhan jemput. Ketika kita melek, buka mata, sudah tidak di bumi ini, kita sudah pindah alamat di rumah Bapa yang kekal. Amin. Pengharapan ini membuat kita penuh syukur dan sukacita. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, renungan firman Tuhan yang kita sama-sama kaji, kita sama-sama renungkan. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu ini dapat kami pahami. Biar firman-Mu ini dapat kami mengerti oleh hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Dan firman-Mu dapat kami lakukan oleh kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Agar kami dapat hidup sebagai saksi Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu singkat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu serius dengan firman-Mu. Kami perlu serius dengan tujuan hidup kami. Kami perlu serius dengan tujuan pelayanan kami. Agar betul-betul Yesus diperkenalkan kepada jiwa-jiwa. Sehingga jiwa yang mengenal Kristus menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Sehingga banyak jiwa juga beroleh anugerah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu yang hidup akan terus berbicara. Memberkati kami yang ada di tempat ini, dan juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang bersama-sama bersekutu merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat kasih setia Tuhan. Tuhan tetap pakai jemaat bersama seluruh sidang Jerusalem Community Church menjadi alat-alat yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi saksi Kristus yang siap diperbaiki, yang siap diajar, yang siap diperlengkapi, yang siap bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin.
Ada Ko Ari Cipaulin juga, Tuhan berkati. Ada Ko Edi juga. Banyaklah nama-nama yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi semuanya Tuhan pakai untuk mendoakan komunitas tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.